Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ustazah, apa kabar antum semua? Semoga antum semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, kali ini Ustazah Ari akan membacakan sebuah sirah tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam serial 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita di tengah kaum Quraisy. Ia mengatakan bahwa ia diisrokan oleh Allah ke Baitul Maqdis di Palestina, lalu dinaikkan ke langit ketujuh dalam waktu 1 malam. Abu Bakar berkata, "Jika Rasulullah yang menyampaikan seperti itu, maka aku percaya." Abu Bakar mempercayai cerita dari Rasulullah tanpa ragu sedikit pun. Abu Bakar sudah berteman dengan Rasulullah sejak ia muda, dan Rasulullah tidak pernah berbohong. Mulai sejak saat itu, Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafah. Dia adalah ayah dari istri Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, juga ayah dari Asma yang berjiwa kesatria. Abu Bakar dilahirkan tak lama sesudah Rasulullah, yaitu pada tahun 573 Masehi. Abu Bakar lahir dari keluarga bangsawan terkenal. Abu Bakar adalah orang yang terjaga dari sesuatu yang haram. Bahkan sebelum Islam datang, dia terkenal sebagai pedagang yang jujur, terpelajar, lemah lembut, dan penyabar. Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang menerima seruan dakwah dari Rasulullah. Banyak sekali para sahabat yang memeluk Islam karena dakwah dari Abu Bakar. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, dan banyak sahabat mulia lainnya. Setelah masuk Islam, dia sangat tekun beribadah dan lebih rajin bersedekah. Dimanapun Rasulullah memberikan nasihat, Abu Bakar senantiasa hadir di depan. Sholat jamaah pun tak pernah ia tinggalkan. Kemanapun Rasulullah pergi, ia pasti menyertai. Sungguh Abu Bakar seorang sahabat yang setia. Pada saat itu banyak sekali budak yang disiksa karena memeluk agama Islam. Nah, Abu Bakar menolong mereka dengan menebus mereka dengan hartanya, termasuk Bilal bin Rabah. Antum tahu kan siapa Bilal bin Rabah? Itu muazzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Bilal disiksa oleh tuannya, Abu Bakar memberikan uang yang sangat banyak kepada tuannya untuk menebus Bilal. Suatu hari, pintu Abu Bakar diketuk, tuk tuk tuk. Lalu pada saat Abu Bakar membuka, ternyata itu Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, aku mendapat perintah dari Allah untuk berhijrah, maka temanilah aku." Allah telah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah, dan Rasulullah memilih teman terdekatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengangguk mantap. Dia akan melakukan apa saja untuk melindungi orang tercintanya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia sanggup melakukan apapun untuk itu. Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada para pengembalanya untuk mengembalakan sapi di sekitar tempat persembunyiannya, agar saat Rasulullah merasa haus, Abu Bakar dapat langsung meminta air susu dari domba tersebut. Saat hendak bersembunyi, Abu Bakar masuk duluan tuh ke dalam gua Sur, dan dia menyingkirkan benda-benda atau batu-batuan yang dapat melukai Rasulullah. Abu Bakar bersabar menahan sakitnya gigitan ular saat Rasulullah berbaring tidur di pangkuannya. Ia tidak ingin Rasulullah terbangun, dan karena sakitnya akhirnya air matanya pun menetes dan mengenai pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu Rasulullah SAW bertanya, kenapa wahai Abu Bakar engkau menangis? Ternyata kakinya tergigit ular dan Rasulullah lalu mengobatinya. Dalam keadaan yang lain, pada saat dalam gua, para pengejar yang membenci Rasulullah itu sudah berada di atas gua Sur itu. Lalu Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat di antara celah-celah kakinya ya Rasulullah, maka dia akan melihat kita. Gitu. Kata Rasulullah, la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih, Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Hingga akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar sampailah mereka di Madinah. Lalu disambut dengan sholawat badar oleh orang-orang Ansor atau orang-orang yang berada di Madinah. Umar bin Khattab pernah berkata, aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Saat itu Rasulullah mengajarkan banyak sedekah. Umar menyerahkan setengah dari hartanya, sedangkan Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Suatu hari Rasulullah berkata kepada sahabatnya, mintalah Abu Bakar untuk menjadi imam. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang sakit parah. Beliau tidak mampu bangun dari tidurnya. Baru kali itu ada berita yang sangat mengejutkan. Rasulullah SAW tidak pernah meminta sahabat lain untuk menggantikannya menjadi imam. Itulah salah satu alasan kenapa Abu Bakar menjadi sangat istimewa. Sahabat yang lembut hatinya ini pun menangis saat menjadi imam untuk menggantikan Rasulullah. Hatinya yang lembut membuatnya meresapi setiap bacaan yang ia bacakan. Pada saat Rasulullah SAW wafat, ia merasa sangat kehilangan. Para sahabat bermusyawarah untuk mencari pengganti Rasulullah memimpin mereka. Maka seluruhnya sepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadis, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Anak ustazah yang salih dan salihah, yuk kita tiru keteladanan Abu Bakar As-Siddiq yang lemah lembut, suka menolong, sabar, mencintai Allah dan Rasulullah. Semoga kita juga dicintai oleh Allah dan Rasulullah seperti para sahabatnya. Baik anak ustazah, demikian kisah dari Abu Bakar As-Siddiq. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.